Salam damai sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam uraian singkat hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya ingin menguraikan tentang keluarga Kristen atau keluarga yang hidupnya dipimpin oleh Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pernikahan pasti sehat, kuat, dan kokoh jika suami dan istri hidup takut akan Tuhan dan mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, sehingga keduanya akan saling mengasihi, mengampuni, melengkapi. Keluarga yang berbahagia di dalam Kristus adalah suami dan istri hidup takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, setia dalam perjanjian nikah, dan menjaga kekudusan hidup. Keluarga Kristus yang berbahagia jika Tuhan yang bertahta menjadi penguasa tunggal, berkuasa dan berdaulat atas hidup mereka, sehingga kesombongan disingkirkan dan keakuan atau keegoisan ditundukkan, sehingga mereka hidup rukun dan damai. Tidak akan terjadi kejahatan dalam pernikahan, kekerasan, perselingkuhan, persinahan, atau yang disebut dengan berbagai kejahatan dalam rumah tangga jika suami dan istri takut akan Tuhan, sebab mereka akan memiliki hati bijak dan mendapat kekuatan untuk menjauhi kejahatan. Menikah bukan hanya hidup bersama tetapi bekerja bersama. Apa artinya menikah kalau hanya hidup bersama tetapi tidak kerjasama, dan akhirnya keluarga bisa berubah menjadi neraka kecil di bumi? Bekerja sama adalah untuk mencapai tujuan dalam pernikahan, yaitu miniatur hubungan Kristus dengan jemaat. Ingat, ada tujuan yang ditetapkan Allah dalam pernikahan. Bekerja sama dimulai dari perkara kecil. Sebab itu lakukanlah perkara kecil seperti melakukan perkara besar. Menikah pasti ada perbedaan, dan perbedaan itu harus dipahami untuk saling melengkapi. Kekuatan suami harus bisa melengkapi kelemahan istri, dan kekuatan istri harus bisa melengkapi kelemahan suami. Suami istri harus bisa memiliki pengertian yang demikian sehingga mudah bekerja sama, dan seberat apapun beban untuk dipikul dan masalah yang dihadapi niscaya pasti dapat diselesaikan. Bahagia bukan ditentukan oleh materi. Bahagia dan nyaman memang berbeda. Untuk bahagia dibutuhkan cinta, tetapi untuk hidup nyaman dibutuhkan materi. Kebahagiaan yang paling tinggi adalah ketika kita saling menerima dan mencintai, walau bagaimanapun keadaannya. Orang yang hidup bahagia bisa tahan banting, walau hidupnya tidak nyaman, sebab mereka saling mencintai dan hubungannya diikat dan dipersatukan oleh kasih Kristus. Tetapi orang yang hidup nyaman bisa putus asa ketika hidupnya tidak bahagia, sebab hubungan mereka kandas karena tidak ada lagi kasih Kristus. Bila kita menikah, fokuslah pada tujuan pernikahan, yaitu bahagia dalam Kristus, dan berjuanglah untuk mendapat dan mempertahankannya sampai hari tua, bahkan sampai maut memisahkan kita. Setelah menikah, mengapa laki-laki disebut suami dan perempuan disebut istri? Bila setiap pasangan memahaminya, pasti mereka bahagia hidup bersama sehingga mampu mencapai tujuan Allah dalam pernikahan mereka. Ada satu pantun yang berkata, lupa sama teman itu biasa, lupa sama Tuhan itu dosa, lupa sama istri mana bisa, lupa sama suami tidak mungkin. Sungguh bahaya ular berbisa, bila tergigit akan koma. Sungguh bahagia kurasa bila kita selalu bersama-sama di dalam Kristus. Kiranya uraian singkat ini menolong kita bagi pasangan yang hendak menikah dan yang sudah menikah. Mari kita sama-sama berdoa menjadikan Kristus menjadi penguasa tunggal dalam pernikahan, atau akan kedepannya kita dalam membangun hubungan pernikahan. Jadikan Kristus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Kita takut akan Tuhan, maka kita saling mengasihi, mencintai karena kita takut akan Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.